Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk di pertemuan 5. Kita akan membahas yaitu array larik ya di tipe pemrograman. Tentu saja kita menggunakan array ya atau larik. Array ini adalah struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen bertipe sama. Setiap elemen di dalam larik diacu secara langsung melalui indeks. Oke ya, jadi array ini adalah sekumpulan memori, kumpulan array yang menggunakan tipe yang sama ya. Tapi walaupun sebenarnya ada ya yang tidak bertipe sama pun bisa, itu yang menggunakan larik. Dan setiap elemen itu mengacu kepada indeks ya. Nah, tentu saja indeks di array adalah dimulai dari 0 ya. Array bisa ada array dimensi 1 ya, dan array dimensi 2. Nah, di sini ketika ada elemen array, nah ini kita bisa masuk ya. Misalnya elemen array elemen 1, nah indeksnya adalah 0, elemen 2 adalah indeksnya 1, dan elemen 3 adalah indeksnya 2. Jadi sebenarnya array itu dia mengacunya hanya di array saja. Di indeks saja. Ini saya array dimensi 1. Nah, inilah array dimensi 2. Oke, saya tidak banyak membahas ya. Ini 1, 2 ya, tidak membahas. Kapan menggunakan larik? Larik digunakan bila kita mempunyai sejumlah data sejenis dan bertipe sama, dan kita perlu menyimpan sementara data tersebut. Selanjutnya, data tersebut kita proses. Selama pelaksanaan program, larik tetap menyimpan nilai. Hal ini bermanfaat bila kita ingin menggunakan nilai di dalam larik tersebut untuk diproses lebih lanjut di bagian lain di dalam algoritma. Oke, kita akan praktekkan ini ya. Jadi misalkan kita punya sejumlah data misalkan 5. Nah, 5 ini dijumlahkan kemudian dibagi ya dengan berapa jumlah si data itu. Jadi kita mendapat rata-ratanya gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita akan jumlahkan dulu sampai 5 ini, dan ini dibagi 5 juga sesuai dengan si data tersebut, dan hasilnya 5 seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan memulai. Nah, tentu saja ini agak berbeda ya. Tadi saya materinya tidak terlalu bahas ya. Inilah saya array pertama dan kedua. Nah, tentu saja itu adalah dasar ya, fundamental. Jadi saya tidak membahas ke dasarnya ya, karena di logika algoritma itu sudah. Nah, sekarang saya bahas ini di kelanjutannya. Dan tentu saja ini bisa dilihat ya di buku yang referensi saya. Nah, saya mengacunya di situ. Oke, langsung saja kita akan bikin file baru, dan ini save as, dan langsung ke algoritma ya, Practicum algoritma dan pemrograman yang biasa saya gunakan. Dan ini saya ketik misalkan array ya. Langsung saja kita include iostream, kemudian using name space spasi std titik koma, kemudian saya bikin konstanta integer, ininya adalah max dapatin sampai 100. Kemudian bikin tipe def gitu integer. Nah, bikin ini adalah larik int, kemudian bikin arraynya ini adalah max plus 1 titik koma. Oke, kemudian saya mendefinisikan fungsi ya. Saya pakai fungsi di sini menggunakan void, itu saya pakai baca larik
buka kurung, kemudian pakai yang larik int a, kemudian int. Oke, itu ya deklarasi datanya. Kemudian saya bikin fungsi lagi. Yaitu void get larik versi 1 ya, saya bikin itu. Oke, ini benar-benar saya mirip ya dengan yang ada di buku. Larik int a, int n. Oke, kemudian void hitung rata larik int ya, ikutin itu larik int, kemudian int n dan dipakai float, kemudian saya pakai pointer ya, yaitu bintang. Nah, setelah itu saya buat di sini untuk buat mencetaknya dia ya. Oke, saya mendefinisikan larik int a, kemudian bisa saya int k n, kemudian float, kemudian saya bikin cetakan yaitu berapa jumlah data ya, data versi n nya. Ini nggak apa-apa nih, n nya besar ya, itu datanya. Oke, ini kemudian minta masukan yaitu n. Oke, kemudian cout baca data titik 2, kemudian enter. Oke, kemudian kita panggil baca larik s kurung biasa saja. Nah, itu ya a n, kemudian cout cetak data handle, kemudian panggil yaitu cetak larik versi 1, kemudian a, n. Nah, kemudian hitung rata-rata ya, mengeluarkan hitung rata handle titik koma, kemudian hitung rata ya. Karena di sini saya juga manggilnya hitung rata ya, jadi ini sebenarnya kan mendefinisikan, nanti di sini ada kita bikin seperti rumusnya gitu ya. Hitung rata kurung a, n, koma dan u. Koma, kemudian di sini bikin rata data, ambil si variabel u. Oke. Nah, kemudian saya membuat ya satu rumusan, yaitu saya gunakan yang void
baca larik. Kemudian ini kita panggil larik integer a, integer n. Nah, kemudian saya bikin integer i. Nah, ini saya menggunakan perulangan ya. Perulangannya adalah for. Nah, kita gunakan variabel ci-nya dengan 1, kemudian titik koma i lebih kecil sama dengan n ya. Jadi tergantung berapa data ya yang kita masukkan gitu ya. Dan tentu saja kita menggunakan increment ya, i plus plus. Nah, incrementnya kan kita membuat sebuah asalnya ya, ini untuk masukkan nilai a itu i gitu ya. Kemudian ini pakai situ, kemudian menggunakan titik 2 ya. Ini maksudnya nanti dia si arraynya ya, ini kan arraynya ini yang nanti akan menampung data-data yang tentu saja nanti prosesnya adalah si perulangannya itu. Jadi di sini ada si arraynya dan ada si perulangannya ya. Nah, kemudian ini sebenarnya kutip 2 ya, masih di dalam itu pesan yakin, kita panggil a dan kita bikin ya, fungsi kode ini si arraynya ke titik koma. Oke, nah ini tutup kurung kurangnya ada 2. Oke, kemudian setelah itu kita buat yaitu void yang ini ya, void larik versi 1. Cetak larik versi 1. Larik Oke, saya lanjutkan. Oke, ini perlu, ini Pak Hadi juga nyontek juga ya. Jadi harus ngelihat juga nih contekannya ya, integer i ya, karena memang agak panjang juga ya. Bikin ulangan juga untuk cetak ini ya, nah kan dan juga apa inputnya juga akan ngelihat biar banyak gitu kan, jadi kita mulai perulangan 1, kemudian i sama dengan koma maaf ada n ya, koma kemudian dia i plus plus, kemudian di sini kita bisa pesannya ya sama seperti itu. Kemudian sebenarnya sama ya, saya panggil aja ini ya, dia a i oke. Ini oke sama dengan ini. Ini bedanya dia hanya menampilkan ya, tidak ada menggunakan perintah masukan titik koma. Oke, ini tutup kurungnya ada 2 ya, ini 1 2. Nah, setelah itu terakhir adalah kita menggunakan void hitung rata. Oke, kita buat perumusannya void hitung rata. Oke, kita panggil larik integer a integer
kemudian float bintang. Oke, nah ini menggunakan integer i ya, kemudian float jumlah, kemudian i sama dengan 1 titik koma, kemudian jumlah sama dengan 0 titik koma, kemudian menggunakan fungsi perulangan yaitu i sama dengan 1 ya, i lebih besar sama dengan n, kemudian titik koma, i plus plus. Nah ini perintah di sini kita buat sebuah rumusan jumlah plus i. Oke, di sini ratanya u ya, jumlah dibagi dengan yaitu ratanya. Oke, kita compile and run. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Jadi berapa jumlah data, misalkan sama ya 5. Nah, baca data, masukkan nilai A, misalkan tadi saya 5 ya. 5 semua. Oke, sebagai contoh. Oke, jadi 5 jumlahin semua, kemudian dibagi dengan berapa jumlahnya, dan dapat rata-ratanya adalah 5. Oke, sama dengan ini ya, sama. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf soal kekurangan saya ya, karena ini adalah sebuah lanjutan, jadi saya tidak bagaimana secara dasar ya array itu, larik itu seperti apa gitu ya. Dan semangat untuk UTS-nya, mudah-mudahan nilainya juga memuaskan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.